Kita akan membahas untuk soal bagian C dan untuk bagian C, tentukan energi potensial pada massa M dengan bentuk EP sama dengan BH plus C dikali R plus H kuadrat. Maka kita akan menentukan nilai B dan C dalam bentuk MG, M2, R, G, dan B. Baik, kita peroleh sketsa untuk energi potensial yang dimiliki oleh M seperti ini. Maka kita akan mencari dari definisi energi potensial, maka kita peroleh bahwa F itu akan sama dengan grad minus gradien dari energi potensial. Ini FR, arah radial. Maka kita peroleh yaitu FR akan sama dengan minus DEP dibagi dengan DR. Kemudian FR ini sama dengan M kali A radial. Kemudian minus DEP per DR. Nah, kemudian kita akan mencari energi potensial ini dengan menggunakan integral ya. Maka kita peroleh energi potensialnya, energi potensial yaitu DEP itu akan sama dengan MAR kali DR. Maka kita integralkan yaitu EP 0 sampai EP. Kemudian ini integral dari R sampai R plus H. Ini akan sama dengan M dikali dengan AR yang kita peroleh dari bagian B, yaitu M. Ini ada minusnya ya. Minus, ini minus, maka integral yaitu minus G ditambah dengan, nah A kita nyatakan dalam bentuk A saja supaya lebih simpel, yaitu A dikali R dibagi dengan R pangkat 3 DR. DR besar ya. Dengan A adalah itu GM2 dikali 3 cos kuadrat V min 1. Maka kita peroleh yaitu integralnya ini dari R sampai R plus H. Maka kita peroleh yaitu EP min EP 0 ini akan sama dengan yaitu minus kali minus G yaitu MG kali R dikurangi M kali A R kuadrat dibagi 2R pangkat 3. Kemudian batasnya yaitu dari R sampai R plus H. Dan kita substitusikan menjadi ini MG dikali ini ya R plus H dan dikurangi R kemudian dikurangi MA dibagi dengan 2R pangkat 3 dikali dengan R plus H dikali dengan ini ya, R plus H kuadrat kurangi R kuadrat. EP min EP 0. Kemudian kita sederhanakan ini menjadi MG
dikali H, kemudian dikurangi dengan M kali A per 2R pangkat 3, R plus H kuadrat, kemudian ditambah dengan MA per 2R pangkat 3, R kuadrat plus EP0. Oleh EP sebagai fungsi H seperti ini ya. Sebagai fungsi H, yaitu ini. Kemudian kita peroleh bahwa nilai konstantannya yaitu B itu sama dengan MG, kemudian C itu sama dengan min MA per 2R pangkat 3. Ini akan kita substitusikan nilai A-nya. Ini menjadi minus G M2 M per 2R pangkat 3 dikali 3 cos kuadrat V min 1. Nah, kita peroleh nilainya seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk bagian D. Untuk bagian D kita lihat terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian D, jika planet M1 ditutupi oleh air dengan tinggi permukaan air berubah terhadap sudut azimut V, estimasikan perbedaan delta H. Nyatakan dalam parameter R dan R dengan perbandingan massa ini. Anggap H cukup kecil ya. Jadi untuk kasus ini kita ambil kasus numeriknya, yaitu untuk sistem bumi dan bulan dengan nilai ini. Maka kita akan mencari bahwa kalau misalkan kita tahu interaksi antara air dengan bulan, maka akan terjadi istilahnya pasang pada daerah di berbagai sudut di azimut pada permukaan planet tersebut. Jadi kita peroleh bahwa kita akan mencari nilai EP sebagai fungsi H dan V. Jadi karena EP ini bergantung dengan bergantung dengan H dan V, maka akan jadi dengan kata lain bahwa E ini akan tergantung dengan V. Coba kita tulis dulu E sebagai fungsi H dan V, yaitu MGH, kurangi C-nya yaitu G M2M per 2R pangkat 3 dikali 3 cos kuadrat V min 1 R plus H kuadrat. Nah, kita sebut ini sama dengan konstan C0 gitu. Maka dari sini kita peroleh untuk pendekatannya, yaitu untuk H itu cukup kecil ya. Maka R plus H kuadrat, ya ini akan sama dengan R kuadrat kali 1 plus H per R kuadrat. Atau mendekati R kuadrat 1 plus 2H per R. Maka dari sini kita peroleh yaitu ini MGH kurangi M GM2M per 2R pangkat 3 dikali 3 cos kuadrat V min 1. Ini R kuadrat 1 plus 2H per R sama dengan C0.
Dan kita substitusikan nilai G-nya. G M1 per R kali M kali H. Kemudian ini menjadi yaitu G M2 per 2R pangkat 3M dikali 3 cos kuadrat Pi min 1. Kemudian ini kali 2H per R. 2H per R. Kemudian dikurangi GM2M per 2R pangkat 3 kali 3 cos kuadrat Pi min 1. Ini ada yang lupa, yaitu kali R kuadrat. R kuadrat, ini kali R kuadrat sama dengan C. Dan kita kelompokkan, maka kita peroleh, yaitu kita kelompokkan untuk variabel hanya. Kemudian di sini ada suku GM-nya, maka kita akan kalikan dengan per GM. GM. Maka kita peroleh, yaitu ini akan menjadi M1, ini ada R kuadratnya. Maka kita peroleh M1 bagi R kuadrat dikurangi dengan M2 ini duanya coret ya. Kemudian R-nya disederhanakan ini jadi 1. Maka kita peroleh itu M2 dikali dengan R ini dibagi dengan R pangkat 3 dikali 3 cos kuadrat Pi min 1. Ini dikali dengan H. Kemudian ini dikurangi G M2M per 2R pangkat 3 cos kuadrat Pi min 1 R kuadrat sama dengan C0 per GM. Kemudian kita sederhanakan ini menjadi ini M1 di per R kuadrat dikali dengan 1 minus M2 per M1 dikali dengan yaitu ini R pangkat 3 per R ini ya. 3 cos kuadrat Pi min 1 dikali H dikurangi dengan G M2R pangkat 3 cos kuadrat Pi min 1 kuadrat sama dengan C0 per GM. Nah, kemudian dari sini kita bisa dekati bahwa R ini cukup kecil ya dibandingkan dengan nilai R. Jadi nilai R pangkat 3 per R pangkat 3 ini mendekati 0. Jadi kita peroleh bentuk sederhananya menjadi ini M1 per R kuadrat kali H min G M2M per 2R pangkat 3 kali 3 cos kuadrat Pi min 1 R kuadrat sama dengan C0 per GM.
Maka kita peroleh sebagai fungsi V, yaitu C0 per GM. Nah, kemudian ini dikali dengan R kuadrat, itu dikali dengan R kuadrat per M1. Maka ini menjadi R kuadrat M1 kurangi G dikali dengan M2 per M1. Dan ada ini tambah ya, plus ada setengahnya. Seharusnya ini udah nggak ada GM-nya ya, karena udah dikali, ini udah nggak ada G-nya ya. Udah dikali per GM, ini juga tidak ada. Tidak ada, oke. Nah, kemudian dikali dengan R-nya, yaitu ada 4 ya, yaitu kita bisa tulis R per R, maka 3 dikali R, kali 3 cos kuadrat V min 1. Nah, kita peroleh nilai sebagai fungsi seperti ini. Jadi secara ilustrasi, maka kita peroleh, misalkan ini sebuah planet ya. Jadi ketika di permukaannya ini ada seperti ini ya kira-kira. Nah, jadi ini ilustrasinya kira-kira misalkan ini planet, masanya M1, masanya M1, kemudian kita karena ada interaksi, misalkan di sini ada bulan, ada bulan ya M2. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini akan mengalami pasang ya. Kira-kira seperti ini. Nah, artinya apa? Jadi kita peroleh bahwa Hmax itu akan terjadi ketika nilai cos kuadrat V-nya itu antara 1 dan 0 ya. Jadi ketika max itu ketika sama dengan 1 ya. Kita peroleh Hmax-nya. Hmax itu ketika nilai cos ini menjadi 1 ya. Yaitu kalau di soal yang tanya itu delta H-nya. Maka itu Hmax kurangi H min. Kemudian nilai konstanta bagian depan ini sama ya. Jadi kita bisa peroleh yaitu hanya perbedaan pada variabel cosnya, yaitu setengah kali M2 per M1 kali R pangkat 3 per R kali R. Nah, kemudian yang membedakan yaitu untuk max, yaitu cos kuadrat ini menjadi 1 ya. Itu 3 dikurangi 1, kemudian dikurangi dengan 0 kurangi 1 ya. Jadi kita peroleh delta H-nya, yaitu 3 per 2 M2 per M1 dikali dengan ini R per R 3 dikali dengan R ya. Nah, kemudian kita akan masukkan nilai numeriknya, yaitu berdasarkan soal di atas, bahwa nilai numeriknya eta itu sama dengan M1 per M2 itu sama dengan 80 ya.
Di masa, misalkan ini bumi, ini bulan, masa buminya 80 kali. Kemudian R besar per R kecilnya itu sama dengan 1/60. Kemudian R-nya itu sama dengan 6.400 kilometer. Kemudian kita substitusikan nilainya, ini menjadi 3/2 kali M2 per M1, yaitu 1/80. Kemudian ini R per R yaitu 1/60 ya. 3 dikali 6.400 kilometer. Ini akan menjadi nilainya 0,55 meter ya. Ini 55. Terusnya atau kita bisa dekati 0,56 meter. Nah, jadi ketinggian selisihnya itu antara ini ya, tinggi air pada pasang dan pada saat surut. Nah, jadi delta H-nya itu sama dengan 0,56 meter. Nah, jadi kita peroleh cos V itu akan bernilai 1 ketika azimutnya itu di V sama dengan 0 dan V sama dengan Pi ya. Kemudian di sini ini menunjukkan Hmax ya. Hmax. Kemudian untuk H-nya itu ketika sama dengan Pi per 2 dan ya di sini yaitu di Pi 3/2 Pi. Baik, jadi ini untuk pembahasan untuk kasus B, untuk kasus B tentang radial, kecepatan radial, kemudian C, energi potensial, dan D untuk kasus pasang surut. Jadi seperti ini. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.